Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ulia Ilham Arsyah dalam mata kuliah Customer Relationship Management. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas sekilas tentang manfaat serta implementasi dari CRM itu sendiri atau Customer Relationship Management. Ya, baik. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya kita akan lihat dulu sekilas tentang apa sebenarnya itu CRM atau Customer Relationship Management yang dikenal dengan singkatan CRM ya. Sekilas secara definisi, CRM itu merupakan sebuah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi sehingga membantu menarik prospek penjualan dan mengkonversi mereka menjadi pelanggan. Kemudian juga mempertahankan pelanggan yang sudah ada serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas dari pelanggan itu sendiri. Jadi CRM ini adalah gabungan dari 3 unsur: proses, people, dan teknologi. Nah, CRM di tengah-tengahnya yang menjadi pusat gabungan dari ketiga unsur ini. Jadi harus ada proses yang sudah jelas terlebih dahulu. Bagaimana alur proses transaksi, seperti apa transaksi yang terjadi dalam perusahaan untuk memasarkan produk, itu harus lebih jelas dulu. Didukung oleh people-nya, orang yang memahami proses yang ada dalam perusahaan itu sendiri. Baru terakhir teknologinya. Teknologi ini berupa aplikasi atau program CRM yang menunjang peningkatan penjualan nantinya. Disinilah ketiga unsur ini harus memang betul-betul ada dan betul-betul dipahami oleh people yang menjalankan konsep CRM ini sendiri. Ketika adminnya, ketika pengguna daripada sistem CRM ini tidak memahami teknologinya, maka hasil akhir juga tidak akan optimal. Jadi 3 unsur ini memang harus ada. Adanya proses yang jelas, adanya orang atau people atau brandware yang betul-betul memahami dari teknologi yang akan diimplementasikan. Ketika 3 unsur ini sudah bagus, maka CRM akan menjadi sebuah strategi bisnis yang mumpuni untuk meningkatkan revenue atau pendapatan bagi perusahaan. Baik, kemudian CRM ini sendiri tadi dijelaskan merupakan sebuah strategi marketing. Bagaimana pemasaran sebuah produk yang didukung oleh sistem, di mana sistem CRM ini dia menyerap database pelanggan terlebih dahulu. Jadi disimpan database pelanggan sehingga nanti dapat dihubungi, dapat diinformasikan, dapat disampaikan promosi-promosi terkait produk-produk baru menggunakan layanan pelanggan. Jadi nanti pas pertama pelanggan datang itu akan ditanya tentang informasinya, apakah menggunakan kartu member dan segala macamnya, sehingga data pelanggan itu dapat didatabasekan, disimpan dengan baik. Di sini ada data layanan pelanggan, bisa dihubungi nantinya gitu. Kemudian dengan strategi tersebut secara otomatis itu dapat menghemat anggaran promosi. Jadi promosinya sudah langsung menuju customernya itu sendiri. Kemudian apa? Dengan adanya hal tersebut, penjualan tentu akan meningkat. Penjualan diharapkan akan lebih baik daripada sebelumnya, daripada transaksi-transaksi konvensional yang tidak ada hubungan antara pelanggan dengan penjual setelah selesainya transaksi. Jadi dengan konsep CRM ini, pelanggan dan penjual akan bisa berkoordinasi dan bisa berkomunikasi menggunakan layanan-layanan yang disediakan oleh aplikasi CRM yang diterapkan. Dan pemilik pun dapat melakukan analisa bisnis, perkembangan dari awal sampai produknya terus dipasarkan kepada pelanggan-pelanggan setianya.
dengan konsep CRM yang diterapkan. Kemudian untuk menerapkan konsep CRM ini sendiri, di samping teknologi yang mumpuni, tentu harus ada penelitian terlebih dahulu apa yang cocok digunakan, sistem seperti apa yang relevan terhadap pelanggan-pelanggan yang ada pada perusahaan tersebut. Pelayanan-pelayanan seperti apa yang sesuai, yang harus dibuat, yang ingin disampaikan kepada pelanggannya, sehingga target bisa ditentukan. Nah, di sini perlu ada analisis terlebih dahulu, atau membentuk konten-konten yang cocok untuk menarik pelanggan nantinya bisa loyal dengan perusahaan, sehingga juga dapat memberikan feedback. Ini konten-konten hal-hal yang perlu diketahui, yang perlu dimiliki oleh sebuah sistem dengan konsep CRM. Misalnya ketika perusahaan memasarkan produk kosmetik misalnya, sebut saja kosmetik kecantikan misalnya, atau alat bedak, ataupun serum, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kecantikan. Pelanggan dengan karakteristik kulit berminyak tentu tidak sama dengan pelanggan dengan karakteristiknya kulit tidak berminyak. Nah, produk yang dibelinya tentu berbeda kebutuhannya. Nah, pertama beliau atau customer ini membeli produk disimpan dalam database CRM. Nah, ketika ada produk baru yang berhubungan dan relevan untuk pelanggan ini, secara otomatis sistem akan merekomendasikan untuk menyampaikan produk terbaru ini ke pelanggan yang sebelumnya sudah pernah datang ke toko atau membeli via online dan segala macamnya. Jadi tanpa promosi, baliho dan segala macamnya, CRM ini lebih optimal, lebih efisien, lebih efektif untuk mempromosikan produk-produk terbaru kepada pelanggan. Itu lebih menghemat biaya tadi. Kemudian di sini customer relationship management itu menerapkan sebuah konsep yang saya jelaskan tadi. Dia menyimpan terlebih dahulu database daripada pelanggan itu, mulai dari identitas pelanggan, produk yang dibeli oleh pelanggan, dan segala hal yang berkaitan dengan pelanggan itu disimpan ke dalam sebuah database, sehingga memudahkan antara penjual dengan pelanggan melakukan komunikasi dengan fitur yang disediakan dalam sistem CRM ini, seperti chatting atau komen dan segala macamnya, sehingga pelanggan ini merasa puas. Kalaupun mereka ada ketidakpuasan, bisa langsung disampaikan komplainnya ataupun komentarnya kepada perusahaan atau kepada admin melalui fitur-fitur chatting yang nantinya terdokumentasi dengan baik, terdokumentasi dengan lengkap semua data tentang pelanggan ini, termasuk produk-produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, sehingga kepedulian para pelanggan menjadi lebih baik dan dapat mengakuisisi pelanggan-pelanggan baru nantinya berdasarkan informasi dari pelanggan yang sudah merasa puas atau pelanggan yang sudah loyal untuk mempromosikan dari mouth to mouth atau mulut ke mulut. Jadi memang sangat berperan penting konsep dari CRM ini sendiri dalam sebuah marketing pada sebuah perusahaan. Konsep dasar daripada CRM ini sendiri, yang pertama itu get. Bagaimana mendapatkan pelanggan yang baru? Apakah dengan cara pemasaran online, menggunakan Google, Word, Facebook, dan segala macamnya. Setelah mendapatkan pelanggan yang baru, itu fasenya adalah keep. Keep ini menjaga bagaimana pelanggan yang sudah didapatkan itu tetap bertahan, tetap setia. Apakah dengan cara diskon dan segala macamnya.
spesial diskon untuk pelanggan setia dan cara-cara lainnya. Itu strategi. Kemudian apa? Itu grow. Grow ini bagaimana memperluas jaringan daripada pelanggan yang sudah didapatkan. Kita bisa lihat tabelnya di sini. Get itu misalnya mendapatkan pelanggan yang bisa memberikan keuntungan pada perusahaan. Kemudian mempertahankan pelanggan yang menguntungkan itu supaya lebih lama tetap setia. Cara-cara, strategi-strategi yang diberikan seperti yang dijelaskan tadi, dengan memberikan diskon dan segala macamnya. Kemudian mendapatkan keuntungan yang ganda dari pelanggan yang menguntungkan tadi. Ketika pelanggan ini sudah merasa nyaman dan baik bertransaksi pada toko kita, dia akan secara otomatis bercerita kepada yang lainnya sehingga dapat mengambil pelanggan-pelanggan baru untuk menambah revenue bagi perusahaan. Kemudian fase terakhir itu adalah grow. Grow itu adalah menjual produk tambahan atau upsell yang bisa sebagai solusi yang cocok bagi pelanggan ini dengan produk-produk yang biasa dibelinya. Misalnya kalau kita lihat salah satu strateginya, ketika kita belanja di supermarket, itu biasanya di samping kebutuhan pokok seperti beras, minyak, nah di sebelahnya itu diletakkan misalnya seperti pampers anak-anak gitu. Nah, ketika ibu-ibu atau yang belanja kebutuhan pokok, dia juga melihat popok anak-anak. Nah, mayoritas ibu-ibu ini tentu butuh juga popok anak-anak. Nah, di sebelahnya lagi biasanya susu formula untuk bayi gitu. Nah, ini salah satu strategi, meletakkan produk dengan produk yang lainnya itu harus saling sinkron, harus saling relevan kebutuhan satu produk ini dengan produk yang lainnya. Itu juga salah satu membuat pelanggan itu menjadi lebih nyaman dan semua kebutuhannya terpenuhi tanpa dia merasa telah berbelanja banyak di toko kita. Karena memang kebutuhannya sudah disetting seperti kebutuhan yang betul-betul diperlukan, berada dekat dengan yang dibelinya. Itu salah satu strateginya. Get, keep, dan grow. Nah, kalau kita lihat dari segi manfaat, CRM ini memiliki manfaat yang dapat berpengaruh bagi meningkatnya nilai suatu perusahaan. Pertama, meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu dengan konsistensi dan aksesibilitas informasi tentang pelanggan sehingga memungkinkan penjualan dan pelayanan menjadi lebih baik. Dan otomatis itu dapat mengurangi biaya, di mana penjualan atau pelayanan dengan biaya lebih murah dalam skema program pemasaran yang spesifik dan lebih terfokus, sehingga tertuju kepada pelanggan yang tepat gitu, dan pada waktu yang tepat pula. Maksudnya tanpa perlu membuat baliho-baliho besar lagi yang dikembangkan, yang disewa dengan biaya yang besar, tapi bisa langsung dipasarkan kepada pelanggan dengan kontak-kontak pelanggan di database yang sudah tersedia tadi, sehingga produk terbaru tersampaikan secara langsung pada waktu yang tepat. Maksudnya di sini saat pelanggan-pelanggan itu lagi santai dan nyaman, asal itulah admin mengirimkan informasi-informasi promosi-promosi yang relevan tadi, sehingga kemungkinan pelanggan akan tertarik dengan produk itu lebih besar. Kemudian dari segi peningkatan efisiensi operasional, tentu otomasi penjualan dan proses layanan dapat mengurangi risiko turunnya kualitas pelayanan, sehingga mengurangi beban dari cash flow. Dan penggunaan teknologi web ataupun call center misalnya, itu akan mengurangi hambatan birokrasi, sehingga biaya serta proses administratif pun yang mungkin timbul jadi tidak ada lagi ketika pelanggan langsung menyampaikan pesanannya atau komplainnya dan segala macam yang berkaitan dengan produk yang kita pasarkan. Sehingga yang berikutnya adalah peningkatan time to market. Di sini adalah aplikasi CRM
itu dapat membawa produk ke pasar dengan lebih cepat dengan informasi pelanggan yang lebih baik. Sehingga adanya data tren pembelian oleh pelanggan. Pelanggan itu akan lebih mengenal produk yang kita pasarkan ketimbang pelanggan itu melihat promosi-promosi yang berasal dari luar. Ini langsung direct promotion to customer dengan peningkatan time to market. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan dengan aplikasi CRM ini, perusahaan dapat melakukan penjualan dan pelayanan melalui website sehingga peluang dari penjualan secara global tanpa perlu menyediakan upaya khusus untuk mendukung penjualan dan pelayanan tersebut. Dengan aplikasi dan website itu sendiri, pelanggan akan lebih mengetahui secara detail informasi ataupun promosi dari produk perusahaan. Dan juga CRM ini juga membantu perusahaan untuk mengembangkan produk baru berdasarkan pengetahuan yang lengkap tentang keinginan pelanggan, dinamika pasar, dan pesaing dengan cara yang pertama menjaga pelanggan yang sudah ada, tentunya menjalin komunikasi yang baik dengan pelanggan melalui kontaknya tadi, itu menjaga pelanggan yang sudah ada. Kemudian menarik pelanggan yang baru, ini yang get tadi ya, menarik pelanggan yang baru. Kemudian cross selling, itu menjual produk lain yang mungkin dibutuhkan pelanggan berdasarkan pembeliannya. Nah, disinilah posisi grow tadi. Nah, disinilah saat ibu-ibu mau beli beras, di samping beras itu diletakkan produk minyak misalnya. Jadi meskipun niatnya ibu-ibu ini beli beras, tapi melihat ada di sana minyak, dia akan teringat, oh ternyata minyak saya di rumah juga sudah berkurang. Nah, beli saja. Nah, ini yang konsep grow tadi diletakkan. Itu jadi kasir biasanya. Di kasir itu biasanya ada semacam produk mainan atau makanan anak-anak itu yang diletakkan di kasir. Memang dia produk-produk kecil, tapi harganya cukup mahal. Namun itu orang belanja ketika tidak berniat, tapi karena kesempatan sambil antri di kasir, sehingga menjadi timbul rasa ketertarikan. Nah, strategi juga masuk dari bagian strategi CRM. Kemudian upgrading, itu menawarkan status pelanggan yang lebih tinggi lagi, gold card atau versus silver card. Jadi kartu member ini juga menjadi salah satu strategi dalam manajemen hubungan pelanggan dengan meningkatkan status pelanggan. Kalau dia gold card, diskonnya sekian. Kalau dia silver card, diskonnya sekian, atau poinnya sekian, atau poinnya sekian. Dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik pelanggan untuk tetap belanja terus ke toko atau perusahaan kita. Karena nanti intuisinya akan mengarah kepada poin yang akan ditimbulkan, poin yang akan terkumpul ketika dia makin banyak belanja di toko kita. Nah, jadi seperti itu salah satu strategi dalam CRM, menggunakan aplikasi juga tentunya. Kemudian identifikasi kebiasaan pelanggan untuk menghindari penipuan. Dengan adanya kartu member, dengan adanya produk-produk yang sudah sebelumnya disampaikan oleh toko pada pelanggan dia tidak akan merasa itu penipuan, karena memang sebelumnya sudah transaksi. Jadi pelanggan ini tidak mudah beralih kepada penjual-penjual lainnya, supaya tidak takut indikasi terjadi penipuan. Jadi akan tetap setia dengan toko dan produk-produk yang kita tawarkan. Nah, kemudian mengurangi risiko operasional karena data pelanggan itu tersimpan dalam suatu sistem. Jadi data pelanggan itu tersimpan dengan aman pada sebuah sistem database
CRM itu sendiri. Kemudian respon yang diberikan akan lebih cepat kepada pelanggan. Jadi ketika pelanggan komplain, ketika pelanggan ingin tahu produk terbaru, itu direct connection atau direct respon dapat diberikan oleh admin kepada pelanggan secara langsung. Kemudian meningkatkan efisiensi karena otomasi proses. Jadi lebih efisien karena proses itu lebih otomatis itu. Sehingga apa? Meningkatkan kemampuan melihat dan mendapatkan peluang baru, dan revenue akan semakin meningkat. Nah, ada beberapa fakta yang menjadi alasan mengapa perusahaan itu memerlukan sistem CRM. Ini beberapa hasil riset daripada fakta-fakta yang sudah dikumpulkan. Itu disimpulkan itu butuh biaya 6 kali lebih besar untuk menjual satu produk kepada pelanggan baru dibandingkan dengan menjual kepada pelanggan yang sudah lama. Jadi menjual produk kepada pelanggan baru itu butuh biaya besar untuk promosinya dibandingkan kepada pelanggan yang sudah pernah membeli produk kita atau sudah merasakan manfaat dari produk yang kita pasarkan. Jadi cukup besar, 6 kali lebih besar daripada pelanggan yang lama. Kemudian fakta kedua, pelanggan yang tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh perusahaan akan menceritakan pengalamannya kepada 8 dari 10 orang yang ditemuinya. Jadi ketidakpuasan pelanggan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi perusahaan. Jadi ini yang perlu ditampung. Jadi ketidakpuasan pelanggan itu kalau bisa disampaikan kepada perusahaan, jangan sampai dia menyampaikan ketidakpuasannya kepada orang-orang yang ditemuinya. Bahkan di sini dari 10 orang yang ditemuinya, 8 diceritakan ketidakpuasannya. Nah, ini yang diantisipasi. Ini yang diantisipasi menggunakan aplikasi CRM yang dibangun. Jadi ketika ada ketidakpuasan, pelanggan meluapkannya kepada perusahaan, kepada toko, kepada yang penjual tentang ketidakpuasan tersebut. Nah, itu yang akan menjadi perbaikan bagi perusahaan ke depannya. Itu yang perlu diantisipasi untuk memperkokoh kepuasan pelanggan dan menghindari ketidakpuasan dari pelanggan itu sendiri. Kemudian fakta berikutnya, penjualan produk kepada pelanggan baru hanya mencapai 15% dari keseluruhan penjualan produk tersebut. Sedangkan penjualan suatu produk kepada pelanggan lama itu mencapai 50% dari total keseluruhan penjualan produk tersebut. Tetap mempertahankan pelanggan ini lebih penting, baru mencari pelanggan yang baru. Karena dari fakta yang ditemukan 50% pelanggan lama ini lebih cepat dalam menerima produk baru dari perusahaan dibandingkan dengan pelanggan yang baru. Presentasinya 50 berbanding 15%. Oke, berikutnya itu 70% dari pelanggan yang menyampaikan keluhan jika ditanggapi dengan cepat dan baik. Ini di garis bawahi. Jika ditanggapi dengan cepat dan baik, maka akan membawa suatu dampak yang bagus bagi perusahaan. Jadi, quick respon kepada pelanggan cepat dan baik, meskipun itu komplain, itu memberikan dampak yang bagus bagi perusahaan. Nah, ini yang diharapkan. Jadi, keluhan pelanggan, komplain pelanggan itu disampaikan kepada perusahaan melalui sistem CRM ini. Dan itu akan berdampak bagus untuk kemajuan perusahaan ke depan. Nah, poin berikutnya, itu lebih dari 90% perusahaan yang ada belum mempunyai sistem e-commerce yang terintegrasi antara sistem penjualan dan pelayanan. Jadi e-commerce yang ada itu didukung dengan sistem CRM untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Ini lebih dari 90% itu belum ada. Jadi ini sangat perlu dan sangat penting diperhatikan untuk perusahaan-perusahaan
dalam meningkatkan revenue atau meningkatkan pendapatan di era digital sekarang ini, apalagi di era ekonomi digital ini. Penting sekali peranan CRM ini untuk meningkatkan pendapatan, untuk mempertahankan kepuasan pelanggan. CRM salah satu solusi yang baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita paparkan pada kesempatan kali ini. Moga-moga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.